Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Bertemu kembali dengan saya Peggy Pradika Mudayanti pada tugas saya berikutnya yaitu koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka, khususnya Ingat Sosung Tulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. KHD berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada siswa. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangunkarsa. Dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tuturi Handayani. Artinya, dari belakang, hendaknya kita memberikan dukungan. Intinya, kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan kepada para siswa. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita sebagai guru penggerak. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik, nilai positif, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam pengambilan keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang terjadi. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial
pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru sebagai seorang pendidik menuntun siswa serta memfasilitasi mereka lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, agar mereka selalu merasa bahagia, harus mampu memiliki kemampuan mengelola emosi, serta memiliki kesadaran diri penuh dalam memahami perasaan sehingga mampu berempati dengan orang lain. Selain itu, guru juga harus mampu berkolaborasi, berelasi dalam komunikasi positif, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Guru harus dapat mengenali berbagai pilihan dan kemungkinan hasil serta meminimalkan kesalahan atau resiko dalam proses pengambilan keputusan, terutama masalah dilema etika, di mana keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan begitu pun sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi, tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada anak didik. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kebutuhan dan berpusat pada siswa, serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut pendapat saya, semua tergantung pada keputusan seperti apa yang kita ambil. Apabila keputusan kita tersebut sudah berpihak kepada siswa, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar. Dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak pada murid dalam hal metode, media, dan penilaian, maka kemerdekaan belajar murid hanyalah sebuah omong kosong belaka, dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Lantas, bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Kita sebagai pendidik harusnya mampu membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk siswa sesuai potensi mereka dengan melihat kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, rasa tanggung jawab, serta keputusan yang berpihak pada siswa
haruslah berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu Pratap Triloka, nilai-nilai guru penggerak, budaya positif, serta menggunakan alur baja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan, seorang guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan belajar siswanya, untuk menggunakan strategi pembelajaran yang mana yang sesuai dengan minat mereka dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, guru dituntut memiliki kesadaran penuh atau mindfulness, mengelola kapasitas sosial dan emosionalnya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan rujukan moral, sehingga diperlukan analisa 4 paradigma, 3 prinsip dan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu permasalahan agar keputusan tersebut berpihak kepada siswa demi terwujudnya merdeka belajar. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan teknik coaching menggunakan alur tirta sehingga coach dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusinya. Demikianlah tugas saya pada koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.